Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, kali ini Bro Channel akan membahas soal AKG 2020 untuk kompetensi literasi. Jadi ini khusus untuk madrasah ibtidaiyah. Namun sebelum kita mulai membahas soal ini, berilah dukungan kepada channel ini agar lebih eksis dalam mengupload video-video yang bermutu dengan cara klik like and subscribe, tulis komentar berupa kritikan atau apa saja yang bersifat membangun sehingga akan digunakan untuk memperbaiki tampilan ataupun konten-konten yang ada pada video ini. Oke, untuk lebih menyingkat waktu, mari kita buka soal nomor pertama dari AKG 2020 untuk kompetensi literasi. Soal pertama, dalam suatu laporan atau artikel hasil penelitian, kontribusi penelitian dapat dilihat di bagian A. Pendahuluan, B. Metode, C. Hasil, D. Diskusi, E. Semua jawaban benar. Kontribusi penelitian. Nah, kita lihat di sini kunci jawabannya, ya. Berarti di sini yang berkenaan dengan apa istilahnya, hal-hal yang dikemukakan oleh peneliti. Maka di sini kita lihat kuncinya adalah D, yaitu diskusi. Nah, jadi diskusi ini berarti hasil pemikiran dari peneliti yang mungkin dibantu oleh teman sejawat dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat pengertian, maksud, dan kontribusi penelitian adalah perbaikan dari metode, ilmu pengetahuan, cara, model, dan algoritma. Kontribusi penelitian berfokus pada cara peneliti untuk mengembangkan metode perbaikan yang lebih pada orisinalitas dan kebaruan pada metode yang sedang dikembangkan dalam penelitian. Makanya ini diskusi yang mendalam itu yang diharapkan. Ini merupakan apa istilahnya, pemikiran dari peneliti, hasil pemikiran, perenungan, atau mungkin hasil refleksi, ya. Nah, dituangkan dalam diskusinya, maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Kegiatan di bawah ini yang memanfaatkan proses perubahan wujud benda cair menjadi gas adalah peristiwa A. Penyulingan minyak, B. Pembuatan es krim, C. Pembuatan minyak wangi, D. Pembuatan mainan dari bahan plastik, E. Pembuatan garam dengan sinar matahari. Perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, ini E jelas. Jawabannya adalah yang E. Proses pembuatan garam dengan cara penguapan sinar matahari disebut kristalisasi atau penguapan, yaitu cara memisahkan campuran zat terlarut dari pelarutnya menggunakan pemanasan atau penyerapan kalor berdasarkan titik didihnya. Jadi di sini yang memanfaatkan perubahan wujud dari cair menjadi gas adalah yang E. Pembuatan garam dengan sinar matahari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini merupakan beberapa keunggulan dari penilaian berbasis kelas, kecuali, nah ini dikatakan ada kecualinya. Siswa tidak sekedar dilatih memilih jawaban yang telah tersedia, tetapi lebih dituntut untuk dapat mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk mengarahkan potensi dirinya. B. Pengumpulan informasi tentang siswa dapat dilakukan dengan menggunakan variasi cara dan berkesinambungan. C. Hasil belajar siswa tidak untuk dibandingkan dengan
hasil belajar siswa lain ataupun prestasi kelompok, tetapi dengan prestasi atau kemampuan yang dimiliki sebelumnya. D. Penilaian dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai sehingga sangat praktis bagi guru. E. Tidak ada jawaban. Nah, kunci jawabannya adalah D. Ya, di sini penilaian dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai. Ini kalau pada kurikulum 2013 ini penilaian bisa dilakukan selama proses belajar mengajar dan juga setelah proses belajar mengajar. Nah, ini keempatnya itu A, B, C, D itu sebenarnya benar. Kalau yang D-nya itu harus ini ada tambahan selama proses belajar mengajar dan proses belajar mengajar selesai. Nah, karena di sini kecuali maka jawabannya D. Kenapa D? Karena tadi tidak hanya setelah proses belajar mengajar, tetapi selama. Jadi ada penilaian proses dan ada penilaian hasil. Sehingga jawabannya yang D. Oke, sekarang nomor 4. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat A. Adik Budi bermain sepeda mini. B. Mela dan Hani akan pergi ke rumah nenek di Purbalingga. C. Bus yang kami tumpangi melewati jembatan Suramadu. D. Di Magetan terdapat objek wisata Telata Sarangan. E. Upacara bendera di sekolah kami dilaksanakan setiap hari Senin. Nah, kita lihat yang benar itu yang C. Jelas ya ini ya. Huruf pertama besar dan nama apa istilahnya jembatan ini Suramadu itu besar. Tapi kalau yang pertama Adik Budi bermain sepeda mini, M ini salah, harusnya kecil. Mela dan Hani, ini Hani juga sebenarnya harus huruf besar. Di Magetan terdapat wisata Telata Sarangan. Nah ini besar semua. Upacara bendera di sekolah kami laksanakan setiap hari Senin. Nah S nya itu kecil. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Fanatisme daerah yang kurang terkontrol merupakan salah satu contoh hambatan yang timbul dalam inovasi pendidikan pada bidang A. Culture block, B. Mental block barriers, C. Social block, D. System block, E. Social system. Kunci jawaban yang benar adalah yang C. Nah di sini keterangannya secara sederhana inovasi dimaknai sebagai pembaruan atau perubahan dengan ditandai oleh adanya hal yang baru. Hambatan yang muncul seperti hambatan geografis, hambatan ekonomi yang tidak memadai, hambatan sosial, kultural dan lain sebagainya. Nah, social block di sini ini ada hubungannya dengan social culture. Nah, ini berarti jawabannya yang C. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah ini. Bila operasi bintang pada bilangan bulat didefinisikan sebagai A bintang B sama dengan A plus B min 7, maka nilai X sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku X bintang A sama dengan A adalah, nah ini jawabannya. Yang tepat adalah yang B. A bintang B sama dengan A plus B min 7 dan X bintang A sama dengan A, maka X bintang A sama dengan X plus A min 7. A sama dengan X plus A min 7. X sama dengan X min 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Jawabannya yang B. Lanjut untuk soal nomor 7. Perbandingan uang Amin dan Ahmad adalah 2:3 jika jumlah uang mereka 2 juta. Selisih uang mereka adalah A 500.000, B 400.000, C 300.000, D 200.000, E 100.000. Nah jawabannya tepat adalah yang B. Nah ini X banding Y sama dengan 2:3. X plus Y sama dengan 2 juta. Maka jumlah perbandingan sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5.
selisih perbandingan 3-2 sama dengan 1. Sehingga di sini tertulis 2 juta dibagi 5 sama dengan 400, atau 1/5 kali 2 juta sama dengan 400.000 rupiah. Nomor 8. Unsur yang menentukan perkembangan fisik motorik anak adalah A. Organ, saraf, dan otak. B. Otot, badan, dan otak. C. Otot, saraf, dan pikiran. D. Otak, mainan edukatif. E. Otot, saraf, dan otak. Kita klik pada jawaban yang tepat adalah yang E. Otot, saraf, dan otak. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan otak. Jadi jawabannya E. Otot, saraf, dan otak. Lanjut, nomor 9. Proses komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih di mana penerima pesan dan pengiriman pesan mempunyai latar belakang berbeda, baik latar belakang sosial, budaya, agama, pendidikan, karakteristik lain disebut jawabannya homogen ya. Nah, kita lihat. Kalau heterofil artinya suatu keadaan pasangan komunikasi berinteraksi dalam proses komunikasi yang berbeda dalam sifat-sifat tertentu. Jadi hanya sifat-sifat tertentu. Kebalikan dari heterofil adalah homofil. Kemudian kalau homogen, proses komunikasi yang dilakukan 2 orang atau lebih di mana penerima pesan dan pengirim pesan mempunyai latar belakang berbeda, baik latar belakang sosial, budaya, agama, pendidikan, dan karakteristik. Yang benar itu yang D. Tetapi kalau saya melihat pada tes UKG ini jawabannya ada 2 ini, holomofil dan homogen. Sementara kalau holomofil dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ditemukan. Nah, kita pilih yang mana? Homogen jelas, holomofil belum jelas, tapi ini pada UKG itu ditemukan. Lanjut, soal nomor 10. Salah satu prediksi yang dapat diambil dari hasil analisis butir soal termasuk kategori sukar yaitu, nah ini, pengecoh butir soal tidak berfungsi. B. Sebagian besar siswa telah memahami materi yang ditanyakan. C. Sebagian besar siswa menjawab benar butir soal itu. D. Butir soal itu mungkin salah kunci jawaban. E. Tidak ada yang benar. Soal dikatakan sukar jika lebih banyak siswa yang menjawab salah dibandingkan yang benar. Nah, ini ada kemungkinan di sini jawabannya yang D, salah kunci jawaban. Nah, kita lihat dalam pembuatan soal pilihan ganda kan ada yang namanya pengecoh atau distraktor. Ini juga bisa memungkinkan distraktornya tidak berfungsi, tetapi buktinya semua siswa itu ya bisa menjawab. Nah, di sini apa tidak bisa menjawab, sehingga bisa juga butir soal itu mungkin salah kunci jawaban. Yang tepat kita lihat coba jawabannya yang A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor berikutnya. Soal nomor 11. Contoh energi alternatif yang paling murah untuk dikembangkan di Indonesia. A. Sinar matahari dan angin. B. Air terjun dan gelombang laut. C. Gas alam dan minyak bumi. D. Panas bumi dan batu bara. E. Bensin dan solar. Ini untuk A. Untuk B, C, D, dan E itu butuh biaya besar. Sementara sinar matahari kita dapat gratisan, termasuk angin juga dapat gratisan, sehingga jawabannya jelas yang A. Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
kepada sahabat Bro Channel yang telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentar. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.